ini saya akan mulai percakapan coaching supervisi akademiknya dengan rekan sejawat saya yaitu Sofia Bestini. Selamat pagi Ibu Sofia. Pagi Bu Mira. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah pagi hari ini baik. Bu Mira, bagaimana kabarnya? Sepertinya berseri-seri sekali hari ini ya. Terima kasih. Ya. Seperti yang sudah saya bicarakan beberapa hari yang lalu, bahwa saya mau minta waktunya Ibu Sofia untuk melaksanakan praktek coaching supervisi akademik yang akan kita lakukan hari ini. Ya? Iya, sekarang kita akan melakukan tahap yang pertama yaitu praktek. Kita mulai saja ya Bu ya. Oke. Dalam kegiatan supervisi akademik ini tujuannya saya melakukannya yaitu untuk membantu Ibu Sofia dalam mengembangkan, dalam meningkatkan kemampuan Ibu Sofia sebagai seorang pendidik sehingga nanti kemampuannya bisa berkembang. Nah, tentunya dengan percakapan yang kita santai-santai aja, ringan aja ya Bu Mira ya. Silakan. Oke. Ya. Sebelum kita lebih lanjut ya, lebih jauh, apa yang Ibu Sofia harapkan dari obrolan kita ini? Oke, tentu yang namanya kita sebagai pendidik ya Bu Mira, tentu kita ingin peserta didik kita dapat menerima pembelajaran itu dengan baik. Nah, jadi saya merasa salah satunya mungkin dengan sharing, dengan berkolaborasi dengan Bu Mira, saya bisa terbantu untuk memecahkan permasalahan. Mungkin salah satunya saya bisa sharing mungkin dengan metode ini pembelajaran saya rasanya kurang menguasai siswa gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan sharing Bu Mira saya bisa menjadi lebih baik lagi atau bisa mengembangkan pembelajaran itu dengan baik di kelas dan siswa juga bisa menerima dengan baik. Nah, intinya siswa itu merasa senang ketika belajar dengan kita, atau siswa itu akan merindukan kita ketika kita tidak masuk kelas. Itulah yang saya harapkan. Ibu Sofia benar-benar mengharapkan kemampuan Ibu Sofia itu lebih lagi dalam mengajar dan mendidik siswa di kelas. Ya, dengan walaupun Ibu Sofia tidak datang ke sekolah, jadi mana Ibu Sofia mana ya bagus sekali. Insya Allah ya Bu, semoga saya nanti bisa membantu Ibu dengan percakapan kita hari ini. Nah, kalau boleh saya tahu apa materi yang akan Ibu ajarkan? Bukan kebetulan sih ya, karena saya seorang guru bahasa Indonesia, tentu sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, nanti saya akan mengambil atau materi yang akan saya ajarkan itu adalah tentang teks prosedur, prosedur kompleks. Itulah yang akan saya ajarkan nanti ketika Ibu Mira observasi di kelas. Tapi dengan teks prosedur yang Ibu ajarkan, diharapkan nanti siswa bisa memahami itu. Iya, bisa memahami. Nah, sekarang apa tujuan Ibu mengajarkan teks prosedur ini kepada siswa? Untuk tujuan, nah karena di pembelajaran sebelumnya itu kami juga sudah membahas tentang teks prosedur. Nah, jadi di KD kali ini materinya itu adalah bagaimana siswa ini bisa merancang atau bisa membuat sebuah teks prosedur. Tentu tujuan utama saya adalah bagaimana siswa ini bisa merancang pernyataan umumnya sehingga nanti akan tercipta sebuah teks prosedur kompleks yang bisa memang mereka pahami, kemudian bisa mereka ketika rekan mereka sejawat mereka membaca itu bisa memahami dan bisa mendapatkan informasi dari apa yang dia tulis atau mereka tulis. Itulah tujuan pembelajaran. Jadi siswa dapat mengorganisasikan informasi-informasi berupa pernyataan umum yang nantinya kalau misalnya teman rekan sejawatnya bertanya bisa disampaikannya juga secara lisan tulisan setelah Ibu menerangkannya. Nah, kira-kira ya apa kesulitan yang Ibu hadapi selama mengajar, memberikan materi kepada siswa? Ya tentunya pasti ada ya Bu kesulitan-kesulitannya, karena kan manusia itu kan tidak
pernah ada yang sama kan, siswa yang ini, siswa yang ini. Nah kalau Ibu Sofia apa sih? Ya sesuai dengan apa ya yang kita ketahui bahwasanya siswa kita itu unik ya. Artinya mereka punya kemampuan masing-masing di bidangnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memperlakukan mereka secara bersamaan atau secara sama gitu. Nah jadi dalam kegiatan PBM nanti dalam perencanaan saya itu saya membagi siswa ini ke dalam bentuk 3 kelompok. Nah, dikelompokkan. Iya, dikelompokkan. Yang pertama itu ada yang kelompok cakap, kemudian ada yang kelompok yang pertama itu ada mahir ya, karena dia memang kalau mahir ini kan dia lebih paham cepat menangkapnya. Nah, kemudian ada lagi yang sedang, kemudian yang terakhir itu ada yang memang butuh bimbingan khusus. Yang mengelompokkan ke dalam bentuk 3 kelompok. Mungkin nanti akan ada di dalam kelompok itu mungkin sekitar 3 atau 4 orang paling banyak. Tapi nanti kelompok cakap ataupun kelompok mahir ini bisa jadi itu akan dibagi ke dalam 2 kelompok jika dia lebih dari 4 orang. Nah, atau begitu juga sebaliknya ke yang sedang dan yang butuh bimbingan. Itu kita lihat nanti di kelas bagaimana pengaplikasiannya. Nah, tapi untuk di perencanaan begitulah. Saya nanti akan membagi siswa ini ke dalam 3 kelompok. Nah, kelompok yang memang mahir, kemudian kelompok yang sedang dan yang butuh bimbingan. Nanti kita bisa dari kelompok itu yang saya harapkan nanti siswa ini dia bisa menggali informasi bagaimana cara menulis sebuah teks prosedur ini. Nah, kalau kita kelompokkan biasanya ini yang sudah kita lakukan sebelumnya itu kan sering kita melakukan pengelompokan itu kita mix, kita campur yang memang kita yang mahir, kemudian kita gabungkan dengan yang butuh bimbingan. Tapi saya rasa itu rasanya kurang efektif. Karena apa? Yang akan jadi andalan adalah yang memang mahir. Makanya dikelompokkan. Jadi ketika yang kelompok butuh bimbingan itu dia memang membutuhkan bimbingan, kita bisa fokus ke membimbingan. Itulah yang akan saya lakukan. Kita sebentar Ibu tadi menghadapi siswa yang memang mempunyai beragam hal dalam menangkap pelajaran ya, mulai dari yang cakap, yang pintar ya, yang sedang sama yang biasa atau kurang gitu. Dan cara Bu Sofia menghadapinya tadi dengan mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan mereka dalam menangkap pelajaran yang Bu Sofia berikan. Ada yang pintar, ada yang cakap, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang butuh bimbingan khusus. Nah, dari sini kita juga bisa nanti Bu Mira menggunakan mungkin media pembelajaran yang berbeda juga sesuai dengan apa medianya yang biasanya Ibu persiapkan? Biasanya saya mempersiapkan media itu minimal 2 media biasanya. Yang jelas kalau untuk teks dalam buku itu udah pasti ya, buku paket. Buku paket. Kemudian satu lagi itu biasanya saya menggunakan video ataupun audio. Nah sekarang apakah dari media-media tersebut sama medianya diberikan dengan kelompok yang lengkap, sedang sama kurang, apakah itu sama gitu atau Bu Sofia bedakan? Untuk media ini kembali ke minat siswanya, ke minatnya. Biasanya kalau yang sudah saya amati di kelas tersebut, kalau mereka dalam mengerjakan sesuatu itu dia banyak yang lebih fokus ke yang namanya video ya. Dia lebih tertarik ke visual. Visual. Dia lebih dengan ini dia akan merasa ini ini seperti ini, dia akan cepat tangkapnya. Makanya tetapi tetap saya sediakan 2. Nah, mana yang mereka minati nanti meskipun itu dibagi dalam bentuk 3 kelompok ya, tetap 2 media yang disediakan. Nanti kita akan ada kesepakatan mana yang media yang kita pilih. Berarti Bu Sofia
menyediakan media itu sesuai dengan minatnya siswa, kemauannya siswa, di mana siswa itu bisa berkembang dengan cepat. Media ini yang Bu Sofia sediakan. Kalau yang siswa yang ini rasanya kemampuannya cuma ini, bisa media yang lain juga, tergantung kemampuan bagaimana menangkap siswa itu yang lebih cepat. Nah, di sini saya melihat cara Ibu Sofia dalam mengelompokkan anak, membagi anak berdasarkan kemampuannya yang cakap, yang sedang sama yang kurang, yang khusus, Ya, bimbingan khusus. itu sudah termasuk Ibu Sofia sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, betul sekali. Saya mengarah ke yang berdiferensiasi meskipun itu belum terlaksana secara maksimal. Pembelajaran yang memang berpihak kepada anak. Nah, dari pandangan yang saya lihat tadi ya, Ibu kayaknya sudah matang persiapannya untuk menghadapi pembelajaran besok hari. Kalau begitu, apa kira-kira yang masih kurang nih persiapan Ibu untuk besok? Mengenai persiapan ya tadi sudah saya sampaikan untuk perangkat, kemudian media itu sudah saya persiapkan. Tapi ada satu lagi yang belum selesai, artinya masih proses ini ya. Sedang mengerjakan. Masih proses mau mengerjakan. Nah itu LKPD-nya belum saya selesaikan karena memang kebetulan LKPD-nya itu rencananya saya rancang sendiri. Jadi nanti akan disesuaikanlah dengan kemampuan siswa kita di kelas tersebut yang saya buat. Nah itulah LKPD yang belum saya buat. Kira-kira Ibu Sofia akan mengerjakannya kapan? Insya Allah setelah ini, kebetulan hari ini kan saya jam mengajarnya nggak ada lagi gitu. Nah nanti sembari nunggu jam pulang itu saya akan menyelesaikan. Rencananya akan membuat LKPD tersebut. Setidaknya minimal nanti udah ada gambaran garis besarnya tentang LKPD tersebut. LKPD, Ibu Sofia butuh bantuan siapa nih? Supaya LKPD-nya lebih mantap lagi nanti pas dikasih sama siswa. Ya, tentulah ya, karena bagi saya berkolaborasi itu sangat baik ya, sangat indah ya. Kolaborasi itu akan menghasilkan satu hal yang insya Allah maksimal ya. Kebetulan karena Bu Mira guru bahasa Inggris ya, karena kita satu rumpun, saya bahasa Indonesia, Ibu Mira bahasa Inggris. Meskipun yang satu Ibu bahasa Inggrisnya, saya Indonesianya, tapi kita tetap satu rumpun. Mungkin saya bisa minta bantuan dari Bu Mira saja langsung ya. Nah, tadi kan Ibu Sofia sudah menceritakan tentang strategi pembelajaran yang akan dilakukan, persiapan Ibu, yang tentunya di situ ada beberapa kompetensi yang harus dikembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik kita ini. Ya, benar sekali. Coba Ibu Sofia sampaikan kira-kira nanti apa yang bisa saya bantu untuk pengembangan diri Ibu Sofia. Kalau dari pengembangan diri rasanya itu saya lebih ke KSE ya, bagaimana kita mengolah emosional kita, bagaimana kita meredam emosional kita dalam menghadapi suatu hal. Artinya ketika kita dalam proses PBM ya seperti yang saya sampaikan tadi, kan siswa kita dibagi ke dalam 3 kelompok, di mana kelompok tersebut ada yang mahir, ada yang sedang, dan ada satu lagi yang memang butuh bimbingan khusus. Artinya bimbingan yang lebih lagi gitu. Nah jadi ketika kita menghadapi kelompok yang memang butuh bimbingan ya lebih khusus, nah itu akan ada rasa emosi kita. Nah, yang namanya terkontrol. Iya. Yang namanya kita manusia ya. Itu terkadang ada rasa capek juga. Ketika siswa kita udah capek-capek ini menjelaskan pada siswa sudah sampai begini untuk menjelaskannya dan memberi contoh ya secara real. Nah, tapi ternyata terkadang itu masih belum bisa diterima dan akhirnya nanti hanya lagi bertanya. Nah, di situ kadang ada muncul emosi kita dalam menjawab pertanyaan dari siswa kita tersebut. Nah, itu rasanya yang harus
yang pengembangan diri saya, yang harus bisa saya mengontrol emosi, itu yang agak susah rasanya. Nah, mudah-mudahan mungkin Bu Mira nanti bisa membantu saya agar bisa emosi saya terkontrol dalam menghadapi setiap siswa kita yang beragam. Jadi pengembangan diri yang akan ibu lakukan itu bagaimana cara mengontrol emosi ibu kepada siswa yang mungkin ada siswa yang belum mengerti juga, terangkan lagi belum juga mengerti bagaimana nih gitu, sehingga emosinya ibu terpancing untuk wah gimana ini kewalahan kewalahan jadinya. Jadi karena kita kewalahan, aku nggak tahu dari segi apa namanya itu, akhirnya nanti emosi kita akan emosional kita itu akan terpancing, dan akhirnya ketika kita menjawab pertanyaan dari siswa tersebut akan ada mungkin agak sedikit hardikan mungkin, atau nadanya lebih tinggi. Nah, kan itu sebenarnya nggak bagus kalau untuk kita selaku pendidik ya. Kita harus memberikan pelayanan yang baik untuk siswa kita, itu seharusnya. Itu yang namanya kita manusia biasa ya Bu. Tentu terkadang memang butuh juga artinya butuh ada juga emosi kita itu yang tidak bisa terkontrol. Jadi saya butuh bantuan dari Bu Mira gitu. Nanti saya akan coba pada saat observasi dan juga observasi untuk mengembangkan berkaitan dengan kompetensi ibu dalam mengontrol emosi emosional. Oke. Semoga nanti lancar ya Bu pelaksanaan observasi kita. Amin. Dan ibu juga bisa menjadi lebih baik dan semakin mantap, hebat sebagai seorang pendidik. Amin ya. Karena itu semua impian kita ya Bu, selaku pendidik ya. Iya. Nanti setelah observasi kita akan berbincang-bincang lagi di pasca observasi juga untuk membicarakan kira-kira apa yang belum terlaksana, yang sudah terlaksana, dan apa yang rencana pengembangan diri ibu Sylvia untuk jangka panjangnya. Tentunya hal yang positif yang berpihak kepada Untuk pelaksanaannya kira-kira kapan Ibu? Insya Allah besok. Karena jadwal saya mengajar besok di pagi Ya. Jam pagi. lama. Nanti besok saya akan langsung masuk ke kelasnya Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga besok tidak ada halangan apapun untuk kita melakukan kegiatan observasi. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi Bu Mira. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman sabit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'una lil kadhibi afaluna lil
فإن أحكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فيها والأذن بالأذن وزين بإثم والجروح قصاص كما أنزل لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون Sudah? Yang lain gimana? Yang lain gimana? Satu orang aja yang selesai. Dua orang. Nah, sebenarnya dalam bahasa, dalam baik itu yang namanya teks biografi maupun itu teks lainnya tetap menggunakan, ada yang menggunakan tanda baca. Nah, artinya tanda baca ini bukan digunakan hanya pada teks biografi saja, tetapi untuk semua teks, semua jenis teks itu menggunakan yang namanya tanda baca. Nah, kita harus mengetahui apa saja itu tanda baca atau apa saja itu contoh dari tanda baca. Itu salah satunya yang saya penuhi adalah tanda titik yang pertama. Kemudian yang kedua apa lagi? Tanda koma. Kemudian apa lagi? Tanda tanya. Kemudian apa lagi? Tanda seru. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Atau mungkin kita mengambil samba orang tua atau ikan yang seharusnya kita gunakan untuk makan dengan dijadikan lauk, tapi kok Alia tinggal balik badan aja, Ella tinggal gabung ke sini, jadi dia balik badan dan saya kelompok. Kemudian menggunakan kata serapan dan yang lainnya. Nah, silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Mira, kita nanti Bu Mira akan melaksanakan dialog pasca observasi dengan seorang rekan Bu Mira, di mana nanti
dalam dialog itu tentu saja diterapkan dengan melakukan semacam coaching, ya, dengan teknik coaching. Nah, di situ salah satu nanti bisa menyampaikan tujuan percakapan, kan? Menyampaikan nanti analisis data observasi, ya. Kemudian melakukan percakapan umpan balik, kemudian percakapan perencanaan pengembangan, kemudian ada rencana aksi pengembangan diri, dan sedikit nanti refleksi diri, ya. Nah, itu yang perlu disampaikan. Nah, dan hal ini juga Bu Mira tentu sudah lebih paham gimana penerapannya, karena Bu Mira sudah mendapatkan pembelajaran gimana proses coaching itu yang benar itu bagaimana kita memposisikan rekan kita ini setara gitu ya, kita tidak mendului. Nah, dan hal itu tidak perlu diulang lagi karena Bu Mira lebih paham tentang hal itu. Jadi untuk itu silahkan Bu Mira melaksanakan dialog pasca observasi. Bu Mira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, hari ini saya akan melakukan dialog pasca observasi setelah saya melakukan sebelumnya dialog pra observasi yang dilakukan dengan rekan saya yaitu Ibu Sofia Agustini pada hari Selasa tanggal pra observasinya pada hari Seninnya tanggal 22 Mei 2023 dan sekarang adalah pascanya, di mana observasinya dilakukan pada hari Selasanya tanggal 23 Mei 2023. Sebelumnya saya sebutkan kembali bahwa dalam praktek coaching supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama tahap pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Baiklah, kita mulai saja, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Mira. Mohon maaf mengganggu waktunya lagi Bu, setelah dari tahap pra observasi, terus observasi, melihat bagaimana cara mengajar Ibu di dalam kelas, dan sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Ya, di mana tujuan kita dalam melakukan tahap pasca observasi ini adalah melakukan refleksi secara bersama tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Mungkin ada hal baik yang sudah Ibu lakukan dan perlu dipertahankan, dan kalau hal yang tidak baik tentu akan kita cari jalan keluarnya, solusinya bagaimana gitu. Dengan tujuan supaya apa yang kita lakukan ini bisa mewujudkan sebuah cara mengajar yang berpihak kepada murid. Ya, kita mulai ya Bu ya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran dengan rencana-rencana yang sudah Ibu buat sebelumnya? Oke, baik Bu Mira. Kalau untuk sesuai dengan perencanaan yang dibuat kemudian terlaksana dengan baik, tentu perasaan saya sangat merasa bahagia ya Bu ya. Karena kita selaku pendidik, apabila kita dapat menyampaikan sesuatu kepada siswa, kemudian siswa dapat menerima dengan baik, maka itu suatu hal yang merupakan hadiah bagi kita. Makanya saya merasakan kebahagiaan ketika apa yang saya rancang dalam sebuah perencanaan atau RPP kemudian bisa diterapkan dengan baik, itu perasaannya sangat bahagia. Sekali ya, memang saya lihat ya dari cara Ibu mengajar, langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sampaikan waktu pada saat observasi sudah urut saya lihat ya, mulai dari kegiatan pembukaan, pendahuluan, kegiatan inti dan penutupnya.
saya lihat anak-anak juga bersemangat, mungkin karena ibunya juga bersemangat dalam menyampaikan materi pembelajaran. Iya betul sekali. Iya. Insya Allah. Oke. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Ibu perlihatkan dalam mengajar di kelas kemarin itu, ada enggak langkah-langkah yang Ibu rasa belum dilakukan dari langkah-langkah? Kalau untuk di langkah-langkah atau di perencanaan itu masih ada saya rasa yang memang belum rasanya itu sesuai betul dengan keinginan. Artinya masih ada masih ada tahapan yang memang itu ada di perencanaan tetapi tidak bisa saya laksanakan dengan baik karena itu memang tergantung ke situasi saat itu atau kondisi siswa pada saat itu. Nah, salah satunya kemarin itu karena kita pagi ya Bu ya, jam pagi. Jadi di pagi hari itu tentu ada siswa kita yang mungkin agak telat masuk. Nah, ketika siswa itu telat masuk, itulah yang akan sedikit menggeser bagian langkah-langkah pembelajaran kita. Bergeser di sini memang tidak merubah konsep, tetapi adalah sedikit perubahan yang kita menyesuaikan dengan keadaan atau menyesuaikan dengan situasi kelas saat itu. Jadi saat pagi hari ada siswa yang terlambat, jadinya materi seharusnya Ibu sampaikan jam sekian, akhirnya diundur. Iya, setidaknya seharusnya perencanaannya jam kita memberikan materi itu atau kita menjelaskan tujuan pembelajaran itu harusnya lebih awal karena ada yang terlambat. Tentu kita harus mengulur karena ketika kita mau berbicara siswa masuk tentu kita harus welcome dulu kepada siswanya gitu. Sekali ya, berarti dari situ selain itu apa lagi yang tertinggal atau kendala yang alami dalam kelas yang ditemui selain dalam siswa yang terlambat itu apalagi? Ya, salah satunya hal yang menjadi hambatan itu kemarin seperti yang kita rencanakan kemarin ya Bu ya, yang sudah saya sampaikan di perencanaan. Siswa itu kan kita bagi dalam 3 bentuk kelompok, artinya yang memang sudah mahir, kemudian sedang, dan yang memang butuh bimbingan lebih gitu. Nah, ketika kita membimbing siswa yang memang membutuhkan bimbingan lebih itu, tentu kita agak memakan waktu yang cukup lama gitu Bu. Nah, jadi saya rasa disitulah salah satu kendalanya. Memang tugas kita sebagai guru tentu kita nggak bisa mengatakan oh ini anaknya lamban, ini gini, tidak bisa. Kita harus sabar. Ibaratnya kalau bahasa Minang awaknya guru itu harus nyinyi, kalau nggak nyinyi berarti bukan guru. Nah, itu salah satunya. Berarti kan dari sikap siswanya lagi ya, pemahaman siswanya lagi ya. Terus juga butuh waktu kalau misalnya siswanya pemahamannya lebih cepat, tentu waktunya lebih singkat. Kalau pemahamannya sedang juga. Kalau pemahaman anak itu lambat, jadinya waktunya tersita banyak ya. Sehingga materi yang seharusnya disampaikan banyak, waktunya jadinya sedikit. Kurang tercapai. Oke. Oke, selain yang Ibu sebutkan kendalanya tadi dari siswa yang terlambat, lalu siswa yang kita waktu butuh banyak untuk menghadapi mereka dan untuk paham pelajaran itu, ada lagi nggak selain Kesalahan yang mungkin yang masih seperti kemarin ya, bagaimana kita masih mengontrol emosional kita. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya kemarin ya Bu. Nah, dan secara tidak langsung itu kembali saya temukan. Saya bingung ini Bu, gimana caranya mengatasinya lagi. Karena memang sebenarnya kita sebagai guru tentu emosional kita harus bisa terkontrol. Nah, tapi itu yang menjadi permasalahan, gimana cara saya untuk menyelesaikan. Saya rasa permasalahan itu di diri saya. Masalah emosional. Kalau dari siswanya tidak nampak sama. Kalau dari siswa, saya kalau seperti yang diamati kemarin Bu, yang
menjadi permasalahan di siswa ini adalah ketika kita memberikan pembelajaran, siswa ini ada beberapa yang memang tidak menerima gitu, tidak menerima dalam artian mereka itu seolah seperti tidak butuh, menganggap Kita yang iya. yang ingin memberikan tapi mereka tapi tidak mereka mau, akhirnya tidak tersampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi tentu ya kedepannya kita tidak ingin kendala-kendala Iya. seperti ini terjadi lagi. Nah, kalau begitu apa rencana Ibu selanjutnya untuk kedepannya agar semua kendala tersebut teratasi sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai? Yang saya rencanakan Bu, rasanya saya butuh pemahaman yang lebih terhadap karakter siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya harus menggali kembali seperti apa sebenarnya minat belajar siswa ini. Nah, ke arah mana dari minat siswa ini, masing-masing siswa ini, misalnya apakah dia lebih ke audio, apakah dia mungkin lebih ke visual dan yang lainnya. Artinya supaya siswa ini ketika dia belajar bisa menerima dengan baik, itu yang ada di perencanaan saya. Saya akan lebih memantapkan lagi untuk media pembelajaran sepertinya Ibu. Jadi Ibu berusaha untuk menerapkan yang seperti saya sebut Iya. pembelajaran yang Berdiferensiasi. yang membolehkan siswa memilih apa minat Iya, mereka, seperti apa minat keinginan belajar. mereka. Ya. Kalau saya lihat dari apa yang Ibu sampaikan, menurut Ibu strategi-strategi yang Ibu ajarkan itu kalau persentase dihitungnya dari 100 berapa persen yang sudah Ibu laksanakan? Yang sudah dilaksanakan. Kalau saya rasa kalau dipresentasikan baru 75%. Tuh. Masih seperempat Iya. lagi yang akan Ibu kejar. Yang akan dikejar. Bagaimana nanti supaya siswa ini memang dalam belajar dia merasa senang, artinya sehingga tercipta nanti pembelajaran yang berpihak kepada murid tersebut. Biasa ya jawaban dari Ibu. Jadi nanti kita akan mencari bagaimana mengatasi kendala Ibu untuk pembelajaran yang bagaimana, dan tadi kan Ibu sudah mengatakan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke. Jadi rencana Ibu untuk melaksanakan kan tadi kan sudah ada kendalanya. Iya. Kapan Ibu bisa melakukan pembelajaran yang tidak ada lagi berkendala seperti itu gitu? Kalau untuk perencanaan ya Bu, karena ini bertepatan karena kita mau ujian semester, itu perencanaan sesuai dengan sekarang ini kita kan sedang merancang perangkat pembelajaran. Nah, itu insya Allah akan saya coba terapkan itu di semester depan, tahun ajaran baru. Karena kalau dalam minggu besok itu rasanya nggak mungkin lagi karena minggu besok kita sudah ujian. Berarti secepatnya Yes. setelah ajaran baru ini dimulai, Insya Allah tahun ajaran baru. tentunya dengan tujuan pembelajaran kita dalam mengajar siswa tercapai. Iya. Ya. Benar sekali. Selanjutnya dukungan siapa yang Ibu butuhkan agar tujuan pembelajaran yang Ibu rancangkan itu Bisa terlaksana. Iya, bisa terlaksana. Yang pastinya dukungan yang paling utama itu dari siswanya Bu. Saya rasa karena kita di kelas, hal yang paling utama kita lakukan adalah bagaimana kita membangun kolaborasi dengan siswa. Nah, itu yang paling utama dulu, yang dukungan yang paling utama. Kemudian yang kedua, tentu dukungan dari kepala sekolah. Artinya, ketika saya butuh ada medianya, mungkin yang bisa disiapkan dari sekolah tentu lapor kita ke kepala sekolah. Dan kemudian tentu rekan sejawat juga sangat dibutuhkan. Karena kita tanpa berkolaborasi rasanya itu sangat kurang ya. Artinya hal yang kita lakukan berkolaborasi maka akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa.
Oke, mungkin sejauh ini kita sudah tahu apa kendala yang dihadapi ketika mengajar di observasi kemarin, dan tentunya kita berdua atau nanti kita berkolaborasi dengan Kasih dapat mencoba juga mencari solusi apa yang terbaik lagi, gitu. Seperti yang dikatakan tadi, supaya lebih baik lagi. Iya, minggu kemarin juga saya sudah sampaikan bahwasanya rasanya saya butuh berkolaborasi dengan Bu Mira. Iya, saya Karena masih ingat. iya, Iya, tinggal prakteknya lagi bagaimana ya, Bu, Iya. ya, untuk mewujudkan sekolah yang benar-benar hamba pada murid, berpihak kepada murid. Iya. Oke, dari supervisi yang kita lakukan ini, apa manfaat yang bisa didapatkan? Manfaat yang saya dapatkan tentu yang pertama saya mendapatkan inspirasi dari Bu Mira. Artinya yang awalnya menjadi permasalahan bagi saya itu bisa bercerita dengan Bu Mira sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan dan mendapatkan solusi seperti apa ke depannya yang harus kita lakukan agar pembelajaran kita menjadi lebih baik, kemudian kita bisa menciptakan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid. Saya juga berharap hal yang sama tentunya, ya. Dengan Ibu menceritakan, jadinya saya juga ketika saya mengajar, oh ini yang kurang dari Ibu, yang saya rasa kalau saya yang baik dari Ibu juga saya ambil, saya praktekkan juga. Yang sama-sama baik sama saya, Ibu ambil juga dan bisa dipraktekkan. Insya Allah. Ya mungkin untuk sekarang kita cukupkan di sini dialog tentang pasca observasi kita. Ya, Mudah-mudahan ya dengan setelah melakukan ini kita sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru semakin membuat pendidikan Indonesia lebih maju dan berpihak kepada murid. Oke, terima kasih Bu Sofia atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.